Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami yang pertama, yaitu kami berasal dari kelompok 4 dengan susunan anggota. Yang pertama Muhammad Fauzi Al-Azhari Tora, kemudian Nasrullah, kemudian Nur Islamiatur Rahmi, yaitu saya sendiri, dan terakhir yaitu Zulfatur Rahman Sulaiman. Nah, video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi yaitu penerapan pendekatan kognitif sosial dalam setting pendidikan. Nah, langsung saja, yaitu kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian pendekatan kognitif sosial. Nah, teori kognitivisme sendiri pada hakikatnya adalah teori yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan manusia dalam memahami berbagai pengalamannya, sehingga mengandung makna bagi manusia tersebut. Menurut Martini Jamaris, kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam otak pada waktu manusia sedang berpikir. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap perilaku manusia bukan dilakukan berdasarkan hubungan stimulus-respon, akan tetapi berdasarkan proses yang terjadi di dalam pikiran manusia pada waktu menerima informasi tersebut. Seperti bagaimana informasi tersebut diorganisir, diingat, dan digunakan. Nah, baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Zulfatur Rahman Sulaiman. Baik, saya atas nama Zulfatur Rahman Sulaiman ingin melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya sebelumnya. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisa atau analisis, sintesa atau sintesis, dan evaluasi atau evaluation. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Juga teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Kemudian tokoh-tokoh dari teori pendekatan kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Jean Piaget 1975, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan equilibras atau penyeimbangan. Kemudian tokoh yang kedua itu Jerome Burner. Menurut Burner, proses perkembangan kognitif berlangsung sejalan dengan perkembangan anak. Dalam masa ini terjadi beberapa transisi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurutnya adalah perkembangan kemampuan berpikir yang berlangsung secara tahap demi tahap. Tokoh yang ketiga yaitu David Ausubel. Menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Menurut Riley dan Lewis 1983, ada 2 persyaratan untuk membuat materi pelajaran bermakna, yaitu yang pertama, pilih materi yang secara potensial bermakna lalu diatur sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan masa lalu. Dan yang kedua itu diberikan dalam situasi belajar yang bermakna. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Nasrullah. Penerapan pendekatan kognitif sosial dalam setting pendidikan. Pengolahan informasi merupakan salah satu bentuk pendekatan berdasarkan kognitivisme. Pendekatan ini memandang proses belajar yang terjadi dalam diri individu sebagai suatu proses penerimaan informasi. Hal ini dapat dianalogikan dengan proses yang terjadi dalam komputer. Belajar dimulai dari input yang datang dari lingkungan, diterima oleh panca indera, kemudian diproses dan disimpan di dalam memori. Kemudian, output dari pembelajaran adalah berbagai kemampuan atau kompetensi yang berupa kecakapan manusia, yang terdiri dari informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan kecakapan motorik. Pada dasarnya, proses pengolahan informasi adalah usaha pencarian makna yang dapat menjelaskan hubungan antara stimulus yang ditangkap oleh panca indera atau input, yang dilihat, didengar, dirasa, dicium, dan disentuh dengan respon atau output yang sesuai. Perkenalkan,
Nama saya Muhammad Fauzi Alzaritora. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudara Nasrullah. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pendidikan dan pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Jadi, dalam kegiatan pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian siswa kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Kesimpulannya adalah, kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Juga teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.